Hai guys, kami dari kelompok 3 kelas 10 IPA 2 ingin mempresentasikan peta konsep Kerajaan Sriwijaya yang telah kami buat. Selamat menyaksikan! Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera pada abad yang ke-7. Keberadaannya ini dibuktikan dari prasasti kedudukan Bukit Berangka pada tahun 682 Masehi. Bukti lain mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini dapat diperoleh dari catatan pendeta Tiongkok Cina yang bernama Itsing. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Sriwijaya bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Berdasarkan isi prasasti kedudukan bukit, lokasi kerajaan ini berada di tepi Sungai Musi. Masa keemasan kerajaan Sriwijaya berada di bawah pimpinan raja yang bernama Bala Putradewa. Saat itu, Sriwijaya merupakan pusat pengembangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Mengenai kerajaan Sriwijaya, prasasti ini berangkat pada tahun 683 Masehi. Isinya menyebutkan bahwa Kedatuan Sriwijaya didirikan di tepian Sungai Musi, sekitar Palembang. Ada yang berpendapat letak kerajaan Sriwijaya berada di Muaro Jambi atau Muaro Takus. Agama yang dianut oleh masyarakat Sriwijaya awalnya adalah Hindu. Pada perkembangan selanjutnya, agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya. Ekonomi kerajaan Sriwijaya bergantung pada pertanian dan perdagangan. Karena letaknya yang strategis, hasil bumi dari pertanian kerajaan Sriwijaya diperjualbelikan dengan pedagang asing yang singgah di kerajaan Sriwijaya. Fokus utama terkait kehidupan politik kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memimpin, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam negeri dan luar negeri. Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Kola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Berikut ini raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Sri Jayanasa tahun 683 Masehi, Indrawarman tahun 702 Masehi, Rudra Wikrama tahun 728 sampai 742 Masehi, Sang Ramadhananjaya tahun 775 Masehi, Dharanindra atau Rakai Panangkaran tahun 778 Masehi, Samaradrawira atau Rakai Wera tahun 782 Masehi, Dharmasetu tahun 790 Masehi, Samaratungga atau Rakai Garung tahun 792 Masehi, Bala Putradewa tahun 856 Masehi, Sri Udayadityawarman tahun 960 Masehi, Sri Uja atau Sri Udayaditya tahun 961 Masehi, Siae Si tahun 980 Masehi, Sri Cudamaniwarmadewa tahun 988 Masehi, Malayagiri atau Suwarnawira Wipa tahun 990 Masehi, Sri Marawijaya Tunggawarman tahun 1008 Masehi, Sumatera Bumi tahun 1017 Masehi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman tahun 1025 Masehi, Sri Dewa tahun 1028 Masehi, Dharmawira tahun 1064 Masehi, Sri Maharaja tahun 1156 Masehi, Trailok Ya Raja Maulid Husana Warmadewa tahun 1178 Masehi. Kehidupan sosial budaya kerajaan Sriwijaya ditandai dengan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Hindu pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar bahasa dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Keruntuhan kerajaan
Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama yaitu serangan Kolomondala. Yang kedua, wilayah bawahan yang melepaskan diri. Dan yang faktor ketiga adalah karena masuknya agama Islam. Berikut ini beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Jambi, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Ligor. Candi Maratakus, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Palas Pasema. Selanjutnya, Prasasti Biar Bahal, terus Prasasti Telaga Batu, kemudian Prasasti Ujung Langit, dan Kota Kapur. Sekian video presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.